Bagaimana jika suatu pagi kamu bangun dan dunia mendadak berhenti? Tanpa suara, tanpa manusia, hanya kamu dan cahaya misterius yang memanggil. Ikuti perjalanan menegangkan penuh rahasia, harapan, dan keberanian, di mana setiap langkahmu menentukan nasib dunia yang hampir terlupakan selamanya. Akankah kamu menemukan jawaban sebelum waktu benar-benar hilang selamanya nanti? Hari itu dimulai seperti hari-hari biasanya dalam hidupmu. Kamu bangun dengan perlahan, merasakan hangatnya sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar. Udara pagi terasa segar dan menenangkan, membawa aroma samar dari tanah yang masih basah oleh embun. Kamu menjalani rutinitas seperti biasa, merapikan tempat tidur, berjalan menuju dapur, dan mendengar suara aktivitas yang biasanya memenuhi lingkungan sekitar. Semua terasa begitu normal, begitu familiar, hingga kamu hampir tidak menyadari betapa berartinya suara-suara kecil yang menemani setiap harimu. Namun tanpa peringatan apapun, sesuatu mulai berubah dengan cara yang sangat halus, seperti dunia sedang menarik napas panjang yang tidak pernah selesai. Ketika kamu melangkah keluar rumah, kamu tiba-tiba merasakan keheningan yang aneh. Jalanan yang biasanya dipenuhi suara kendaraan kini terlihat kosong dan tenang, seolah waktu berhenti bergerak. Tidak ada suara mesin, tidak ada langkah kaki, tidak ada percakapan manusia yang biasa terdengar dari kejauhan. Bahkan dedaunan di pepohonan tampak diam, tidak bergoyang sama sekali. Kamu mencoba mendengarkan dengan lebih saksama, berharap menemukan suara sekecil apapun, tetapi yang kamu temukan hanyalah kesunyian yang lembut, seperti selimut tebal yang menyelimuti seluruh dunia. Kamu berjalan beberapa langkah lebih jauh, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu memanggil seseorang, menyebut nama tetangga, tetapi tidak ada jawaban. Pintu-pintu rumah terlihat tertutup rapat, jendela-jendela tampak sunyi tanpa tanda kehidupan di dalamnya. Perasaan bingung perlahan muncul, namun tidak disertai rasa takut yang besar. Justru ada ketenangan yang aneh, seperti dunia sedang beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Langit terlihat sangat jernih, lebih biru dari biasanya, dan cahaya matahari terasa lebih lembut, menyentuh kulitmu dengan hangat yang menenangkan. Saat kamu terus berjalan, kamu mulai menyadari sesuatu yang membuat jantungmu berdebar pelan. Waktu seolah tidak berjalan seperti biasanya. Jarum jam di pergelangan tanganmu tampak berhenti. Burung-burung yang biasanya melintas di langit tidak terlihat sama sekali, dan bayangan di tanah tidak berubah posisi. Kamu mencoba melompat kecil, melambaikan tangan, bahkan berlari beberapa langkah. Kamu menyadari bahwa kamu masih bisa bergerak, bernapas, dan merasakan semuanya dengan jelas. Kesadaran itu membuatmu merasa seperti berada dalam mimpi yang sangat nyata, sebuah dunia yang berhenti, tetapi entah bagaimana masih membiarkanmu tetap berjalan di dalamnya. Ketika kamu menatap ke arah ujung jalan, sesuatu menarik perhatianmu. Di kejauhan, di antara bangunan yang sunyi dan pepohonan yang diam, muncul cahaya kecil yang bersinar lembut. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan berpendar hangat seperti cahaya lilin di malam hari. Cahaya itu tampak bergerak perlahan, seolah bernafas, seolah hidup. Kamu merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara rasa penasaran, kenyamanan, dan harapan yang halus. Cahaya itu tidak terasa menakutkan, justru seperti seseorang yang sedang menunggumu dengan sabar. Tanpa benar-benar memutuskan, kakimu mulai melangkah menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa ringan, seolah jalan yang kamu lewati ingin membantumu mendekat. Dunia di sekelilingmu tetap sunyi, tetapi keheningan itu kini terasa lebih bersahabat, seperti teman perjalanan yang tidak berbicara namun selalu menemani.
Cahaya di kejauhan perlahan tampak semakin jelas, memancarkan kilau lembut yang menenangkan hati. Kamu tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawamu, tetapi jauh di dalam dirimu, kamu merasakan keyakinan kecil bahwa langkah pertamamu ini adalah awal dari sesuatu yang sangat penting, sebuah petualangan yang akan mengubah dunia, dan mungkin juga dirimu. Kamu terus berjalan menuju cahaya lembut yang berpendar di kejauhan. Setiap langkah terasa seperti membawa kamu lebih jauh dari dunia yang pernah kamu kenal. Namun anehnya tidak terasa menakutkan. Jalanan yang kosong tampak seperti menunggu kedatanganmu, dan bangunan-bangunan di sekitarmu berdiri diam seperti penjaga yang setia. Cahaya itu kini semakin terang, memantul di permukaan jendela-jendela yang sunyi, menciptakan kilauan kecil yang menari di sekelilingmu. Udara terasa hangat dan lembut, seperti ada sesuatu yang ingin menenangkan hatimu sebelum kamu tiba di tujuan. Setelah berjalan cukup lama, kamu tiba di sebuah alun-alun kota yang biasanya ramai oleh aktivitas manusia. Namun kini, tempat itu tampak seperti lukisan yang dibekukan dalam waktu. Air mancur di tengah alun-alun berhenti mengalir, tetesan airnya menggantung di udara seperti kristal transparan. Bangku-bangku taman kosong tanpa jejak siapapun. Di tengah alun-alun itu, berdiri sebuah menara jam tua yang belum pernah kamu perhatikan sebelumnya. Seolah menara itu baru muncul ketika dunia mulai terdiam. Menara jam itu terlihat megah namun penuh misteri. Dindingnya terbuat dari batu berwarna perak pucat yang memantulkan cahaya lembut dari langit. Tanaman merambat tumbuh di beberapa bagian, tetapi daunnya tampak membeku, tidak bergerak sedikit pun. Cahaya yang kamu ikuti ternyata berasal dari puncak menara itu, memancar turun seperti sinar bulan yang jatuh ke bumi. Kamu mendekat dengan hati yang berdebar pelan, merasakan seolah menara itu sedang menunggumu sejak lama. Ketika kamu memasuki pintu menara yang terbuka perlahan tanpa kamu sentuh, kamu disambut oleh ruangan besar yang dipenuhi roda gigi raksasa. Semua roda gigi itu berhenti bergerak, terkunci dalam posisi yang aneh. Debu tipis berkilauan di udara, memantulkan cahaya lembut yang membuat ruangan itu tampak seperti berada dalam mimpi. Di tengah ruangan, berdiri sebuah jam besar dengan wajah bundar berwarna emas pucat. Jarumnya berhenti tepat di tengah malam. Saat kamu melangkah mendekat, kamu merasakan getaran halus dari lantai batu di bawah kakimu. Kamu mengulurkan tangan dengan ragu, lalu menyentuh permukaan kaca jam yang dingin namun terasa hidup. Seketika, ruangan itu dipenuhi suara dentingan lembut, seperti lonceng yang dibunyikan dari tempat yang sangat jauh. Jarum jam bergetar sedikit, lalu cahaya hangat memancar dari dalamnya, menyelimuti tubuhmu dengan perasaan damai yang sulit dijelaskan. Kemudian, suara lembut terdengar, bukan melalui telingamu, melainkan langsung di dalam pikiranmu. Suara itu tenang, dalam, dan penuh kebijaksanaan. Jam itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga waktu terakhir. Ia mengatakan bahwa dunia tidak benar-benar hilang atau rusak. Dunia hanya tertidur karena kehilangan sesuatu yang sangat penting, harapan yang selama ini menjaga keseimbangan kehidupan. Kamu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika jam itu mulai menceritakan kisah yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa selama berabad-abad, dunia dijaga oleh 8 cahaya harapan yang tersebar di berbagai penjuru alam. Cahaya-cahaya itu berasal dari mimpi, keberanian, kenangan, kasih sayang, dan keyakinan makhluk hidup. Namun perlahan, cahaya-cahaya itu mulai memudar, hingga akhirnya dunia tidak mampu lagi menjaga dirinya tetap terjaga. Jam itu kemudian menunjukkan bayangan-bayangan yang berputar di permukaan kacanya. Kamu melihat hutan bercahaya, kota bayangan yang dipenuhi kenangan,
lautan bintang yang berkilau, gunung waktu yang bergerak lambat, serta tempat-tempat lain yang tampak indah namun misterius. Tempat-tempat itu adalah lokasi di mana cahaya harapan masih tersisa, menunggu seseorang untuk menemukannya. Bayangan-bayangan itu bergerak seperti cerita yang sedang diputar khusus untukmu. Dengan suara yang semakin lembut, penjaga waktu berkata bahwa kamu dipilih bukan karena kamu paling kuat atau paling berani, tetapi karena kamu masih mampu merasakan harapan, bahkan di tengah keheningan. Dunia membutuhkan seseorang yang bisa berjalan di antara mimpi dan kenyataan, seseorang yang tidak menyerah meskipun tidak tahu akhir perjalanan. Kata-kata itu membuat dadamu terasa hangat, meskipun kamu masih diliputi rasa ragu. Perlahan, jarum jam bergerak satu langkah kecil, mengeluarkan cahaya yang membentuk sebuah peta bercahaya di lantai. Peta itu menunjukkan jalur pertama yang harus kamu tempuh, mengarah ke sebuah hutan yang bersinar lembut di kejauhan. Pintu menara terbuka kembali dengan sendirinya, memperlihatkan jalan yang kini diterangi cahaya redup yang menenangkan. Kamu berdiri sejenak, menarik napas perlahan, menyadari bahwa perjalananmu baru saja dimulai. Di balik keheningan dunia yang tertidur, petualangan besar menunggumu untuk membawa harapan kembali bersinar. Kamu melangkah keluar dari menara jam dengan hati yang masih dipenuhi gema kata-kata penjaga waktu. Cahaya peta yang tadi bersinar kini berubah menjadi garis-garis lembut yang melayang di udara, membentuk jalur bercahaya yang membimbing langkahmu menjauh dari alun-alun kota. Dunia masih terdiam, tetapi kini kesunyian itu terasa berbeda. Seolah-olah keheningan tersebut tidak lagi kosong, melainkan menyimpan harapan kecil yang menunggu untuk ditemukan. Setiap langkah kakimu di jalanan batu terdengar pelan, bergema lembut, seperti irama yang mengiringi awal petualanganmu. Semakin jauh kamu berjalan, bangunan-bangunan kota mulai berkurang, berganti dengan hamparan alam yang tenang. Jalan yang kamu lalui perlahan berubah menjadi jalan tanah yang dipenuhi rerumputan halus. Udara menjadi lebih segar, membawa aroma dedaunan dan tanah lembab yang menenangkan pikiran. Di kejauhan, kamu mulai melihat kilauan kecil berwarna keemasan yang berkelip di antara pepohonan tinggi. Kilauan itu tampak seperti bintang-bintang kecil yang turun ke bumi, berdenyut pelan mengikuti irama yang tidak bisa kamu dengar, namun bisa kamu rasakan. Ketika kamu memasuki area hutan, suasana berubah menjadi lebih magis. Pepohonan menjulang tinggi dengan batang yang besar dan kokoh, sementara daun-daunnya berkilau lembut seperti tertutup embun bercahaya. Ribuan kunang-kunang melayang di antara ranting-ranting pohon, menciptakan cahaya yang cukup untuk menerangi jalanmu. Cahaya mereka tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, seperti lampu-lampu kecil yang dipasang khusus untuk menuntunmu. Kamu merasakan perasaan damai yang perlahan mengalir ke dalam hatimu. Namun, tidak lama setelah kamu melangkah lebih dalam, kamu mulai mendengar sesuatu. Bukan suara yang jelas, melainkan bisikan-bisikan halus yang datang dari berbagai arah. Awalnya terdengar seperti angin yang menyentuh daun, tetapi kamu menyadari bahwa angin di dunia ini tidak bergerak sama sekali. Kamu berhenti berjalan, mencoba mendengarkan lebih saksama. Bisikan itu terdengar lembut, seperti suara yang memanggil namamu dari kejauhan, namun terlalu pelan untuk dipahami. Rasa penasaran membuatmu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam hutan. Semakin jauh kamu masuk, bisikan-bisikan itu semakin terasa dekat. Pohon-pohon tampak condong sedikit ke arahmu, seolah ingin berbicara. Kamu merasakan getaran halus di tanah, seperti detak jantung hutan yang berdenyut perlahan. Tanpa kamu sadari, langkah kakimu menjadi lebih hati-hati, lebih tenang, seolah kamu takut mengganggu sesuatu yang suci dan kuno. Tiba-tiba,
Jalan di depanmu bercabang menjadi beberapa arah. Cahaya peta yang tadi menuntunmu perlahan memudar, seolah membiarkanmu memilih sendiri jalur yang harus kamu tempuh. Bisikan-bisikan hutan menjadi lebih jelas, tetapi tetap tidak bisa dimengerti. Kamu berdiri di persimpangan itu, merasakan keraguan muncul untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai. Keheningan yang sebelumnya menenangkan kini terasa seperti ujian yang meminta kamu untuk mempercayai sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Kamu menutup mata sejenak, mencoba mengingat kata-kata penjaga waktu tentang harapan. Kamu memperlambat napas, membiarkan dirimu mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan perasaan. Perlahan, kamu merasakan arah tertentu terasa lebih hangat dibandingkan yang lain. Tanpa benar-benar tahu alasannya, kamu memilih salah satu jalan yang dipenuhi cahaya kunang-kunang yang berpendar lebih terang. Saat kamu melangkah ke jalur itu, bisikan-bisikan hutan berubah menjadi suara yang lebih lembut, seperti nyanyian yang menyambut kedatanganmu. Jalur itu membawamu ke sebuah lapangan kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Di tengah lapangan, tumbuh sebuah pohon besar dengan batang yang bercahaya samar. Daun-daunnya memancarkan warna hijau keemasan yang bergerak perlahan, meskipun tidak ada angin. Di sekitar pohon itu, kunang-kunang berkumpul membentuk lingkaran cahaya yang berdenyut lembut seperti napas makhluk hidup. Kamu merasakan perasaan hangat yang menyelimuti dadamu ketika mendekati pohon tersebut. Saat kamu menyentuh batang pohon itu, kilatan cahaya lembut menyebar dari telapak tanganmu. Dalam sekejap, kamu melihat bayangan perjalananmu sejak awal. Langkah pertamamu keluar rumah, keheningan dunia, pertemuan dengan menara jam, hingga keberanianmu memasuki hutan yang misterius. Bisikan-bisikan hutan kini berubah menjadi suara yang jelas, mengucapkan satu pesan sederhana namun kuat. Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Dari dalam batang pohon, muncul bola cahaya kecil berwarna hijau keemasan. Cahaya itu melayang perlahan ke arahmu, berdenyut lembut seperti jantung yang hidup. Saat kamu menerimanya, cahaya itu menyatu dengan telapak tanganmu, mengisi tubuhmu dengan kehangatan dan ketenangan yang dalam. Kamu menyadari bahwa kamu telah menemukan cahaya harapan pertama, keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian. Kunang-kunang di sekelilingmu bersinar lebih terang sejenak, seolah merayakan keberhasilanmu. Di kejauhan, hutan kembali berbisik pelan, kali ini bukan sebagai ujian, melainkan sebagai ucapan selamat datang untuk perjalananmu yang masih panjang. Dengan cahaya harapan pertama yang kini berpendar lembut di telapak tanganmu, kamu melangkah meninggalkan lapangan tersembunyi di tengah hutan. Kunang-kunang yang tadi mengelilingimu perlahan menyebar, seolah mengantarmu menuju jalan keluar. Pepohonan yang sebelumnya terasa misterius kini tampak seperti penjaga yang ramah, membuka jalan dengan cabang-cabang yang bergeser perlahan. Setiap langkah kakimu terasa lebih mantap, seakan cahaya yang kamu bawa memberi keberanian baru dalam perjalananmu. Namun jauh di dalam hati, kamu merasakan perjalanan ini akan menjadi semakin sulit, seiring semakin dalamnya rahasia dunia yang harus kamu temukan. Setelah keluar dari hutan, kamu menemukan jalan batu panjang yang dipenuhi kabut tipis berwarna keperakan. Langit tampak berubah menjadi lebih redup, meskipun matahari masih terlihat menggantung di cakrawala. Cahaya di sekelilingmu terasa lebih dingin, lebih tenang, dan lebih melankolis. Di kejauhan, siluet bangunan mulai terlihat, sebuah kota yang tampak megah namun sunyi, berdiri seperti bayangan dari masa yang telah lama berlalu. Kamu merasakan sensasi aneh, seperti mengenali tempat itu, meskipun kamu yakin belum pernah mengunjunginya. Ketika kamu mendekati gerbang kota, kamu menyadari bahwa bangunan-bangunan di sana tampak transparan,
seperti terbuat dari kabut yang membeku menjadi bentuk arsitektur yang indah. Jalan-jalan kota dipenuhi lampu-lampu yang menyala redup, tetapi tidak ada api di dalamnya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada aktivitas, hanya gema keheningan yang terasa lebih dalam daripada tempat-tempat sebelumnya. Saat kamu melangkah melewati gerbang, udara terasa lebih berat, membawa aroma samar yang mengingatkanmu pada kenangan lama yang sulit dijelaskan. Tidak lama kemudian, kamu mulai melihat sosok-sosok bayangan muncul di sudut-sudut kota. Mereka tampak seperti manusia, tetapi tubuh mereka terbentuk dari cahaya abu-abu transparan yang bergerak perlahan. Bayangan-bayangan itu berjalan di jalanan, duduk di bangku taman, atau berdiri di depan bangunan, melakukan aktivitas yang tampak biasa namun tanpa suara. Mereka tidak menyadari kehadiranmu, seolah mereka sedang mengulang momen tertentu yang terjebak dalam waktu. Kamu mengikuti salah satu bayangan yang terlihat sedang tertawa bersama sosok lain di depan sebuah toko kecil. Ketika kamu mendekat, kamu mulai melihat potongan-potongan kenangan yang berkilau di sekitar mereka. Kamu melihat kegembiraan, persahabatan, dan momen kebahagiaan sederhana yang pernah terjadi di tempat itu. Perasaan hangat muncul di dadamu, tetapi bersamaan dengan itu, kamu juga merasakan kesedihan yang lembut, seperti menyadari bahwa semua kenangan itu sudah berlalu. Semakin dalam kamu berjalan di kota bayangan, semakin banyak kenangan yang kamu saksikan. Kamu melihat keluarga yang sedang makan bersama, anak-anak yang berlari di taman, serta orang-orang yang saling menyapa dengan senyum tulus. Namun semua itu terjadi tanpa suara, seperti film lama yang diputar tanpa musik. Kamu mulai memahami bahwa kota ini bukan sekadar tempat, melainkan kumpulan kenangan dari kehidupan yang pernah ada. Setiap bayangan yang kamu lihat menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang. Ketika kamu tiba di alun-alun kota bayangan, kamu melihat sebuah monumen besar berbentuk kristal transparan berdiri di tengahnya. Kristal itu memancarkan cahaya samar berwarna perak kebiruan yang berdenyut pelan, seperti napas panjang yang tertahan. Bayangan-bayangan di sekitar monumen tampak bergerak mengelilinginya, seolah mereka menjaga sesuatu yang sangat berharga. Cahaya harapan di tanganmu mulai berpendar lebih terang, seakan merespons keberadaan kristal tersebut. Saat kamu mendekati monumen, bayangan-bayangan di sekitarnya perlahan berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, beberapa dari mereka menoleh ke arahmu. Meskipun wajah mereka tidak terlihat jelas, kamu merasakan perasaan lembut yang mengalir dari mereka. Bukan ancaman, melainkan permohonan yang tenang. Kamu mengulurkan tangan ke arah kristal itu, dan saat jari-jarimu menyentuh permukaannya, kilatan cahaya menyebar ke seluruh kota. Dalam sekejap, kamu melihat ribuan kenangan mengalir melalui pikiranmu. Kamu melihat tawa, tangisan, perpisahan, pertemuan, dan semua momen kecil yang membentuk kehidupan seseorang. Kamu menyadari bahwa kenangan, baik yang bahagia maupun yang menyedihkan, adalah bagian dari harapan yang membuat dunia terus bergerak. Tanpa kenangan, kehidupan kehilangan arah, seperti perjalanan tanpa tujuan. Dari dalam kristal, muncul cahaya harapan kedua, berwarna perak lembut yang berkilau seperti cahaya bulan. Cahaya itu melayang perlahan menuju dadamu dan menyatu dengan cahaya pertama yang sudah kamu miliki. Kota bayangan mulai bersinar lebih terang sejenak, dan bayangan-bayangan di sekitarmu tampak mengangguk pelan sebelum perlahan memudar menjadi cahaya kecil yang terbang ke langit. Kamu berdiri di tengah kota yang kembali sunyi, namun kini terasa damai. Kamu menyadari bahwa kamu telah memperoleh cahaya harapan kedua, keyakinan bahwa kenangan tidak pernah benar-benar hilang, melainkan hidup di dalam hati, menuntun perjalanan menuju masa depan.
Dengan dua cahaya harapan kini berpendar lembut di dalam dirimu, kamu melangkah meninggalkan kota bayangan yang perlahan memudar di belakangmu. Jalan batu yang tadi kamu lalui berubah menjadi jalur berkilau yang mengarah ke dataran luas yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Udara terasa lebih dingin namun menenangkan, seolah malam perlahan turun meskipun langit masih bersinar dengan warna senja yang lembut. Kamu merasakan perjalananmu semakin menjauh dari dunia yang dulu kamu kenal, membawa kamu ke tempat-tempat yang hanya bisa ada dalam mimpi. Semakin jauh kamu berjalan, tanah di bawah kakimu berubah menjadi pasir halus yang memantulkan cahaya seperti serpihan kristal. Angin yang sebelumnya tidak pernah bergerak kini terasa hadir kembali, tetapi bertiup sangat pelan, membawa suara samar seperti dentingan lonceng yang datang dari kejauhan. Di hadapanmu, perlahan muncul pemandangan yang membuatmu berhenti melangkah. Sebuah lautan luas terbentang tanpa batas, namun airnya tidak berwarna biru seperti laut biasa. Laut itu berkilau seperti langit malam yang dipenuhi bintang. Permukaan laut tersebut bergerak perlahan, menciptakan gelombang yang memantulkan cahaya ribuan titik bercahaya. Setiap riak air tampak seperti galaksi kecil yang berputar lembut. Langit di atas laut menyatu dengan permukaannya, membuat batas antara langit dan air hampir tidak terlihat. Kamu merasakan perasaan kagum yang dalam, bercampur dengan ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Laut itu tampak hidup, bernafas perlahan, seolah menyambut kedatanganmu. Di tepi pantai, kamu melihat sebuah perahu kecil yang terbuat dari kayu berwarna perak pucat. Perahu itu tampak sederhana namun bersinar lembut, seperti telah menunggumu sejak lama. Tanpa ada orang yang mengemudikannya, perahu itu bergoyang pelan mengikuti gelombang laut bintang. Kamu ragu sejenak, memandangi lautan yang begitu luas dan misterius. Namun cahaya harapan di dalam dirimu mulai berdenyut lembut, memberi keberanian untuk melangkah maju. Ketika kamu menaiki perahu, permukaannya terasa hangat dan stabil. Perahu itu mulai bergerak perlahan tanpa kamu dayung, meluncur di atas permukaan laut yang berkilau seperti kaca cair. Suasana di sekitarmu menjadi sangat tenang, hanya terdengar suara lembut riak air yang menyentuh sisi perahu. Kamu menatap ke dalam laut dan melihat bayangan-bayangan bintang bergerak di dalamnya, seperti makhluk kecil yang berenang dengan damai. Saat perjalananmu semakin jauh dari pantai, kabut tipis mulai muncul di permukaan laut. Dari dalam kabut itu, kamu melihat cahaya besar bergerak perlahan mendekati perahumu. Jantungmu berdebar pelan, bukan karena takut, melainkan karena rasa takjub yang sulit dijelaskan. Cahaya itu semakin dekat hingga akhirnya muncul seekor makhluk laut raksasa yang tubuhnya dipenuhi cahaya bintang. Makhluk itu menyerupai perpaduan antara paus dan naga laut, bergerak dengan anggun di samping perahumu. Makhluk bercahaya itu menatapmu dengan mata besar yang bersinar lembut. Tanpa berbicara, kamu merasakan kehadirannya di dalam pikiranmu, seperti suara yang muncul dari kedalaman laut. Makhluk itu menunjukkan bayangan-bayangan air yang berubah menjadi berbagai bentuk ketakutan yang pernah dirasakan makhluk hidup, kegelapan, kesepian, kehilangan arah, dan ketidakpastian. Kamu merasakan perasaan itu sejenak, seperti tenggelam dalam lautan emosi yang dalam dan luas. Namun perlahan, makhluk itu menggerakkan ekornya, membuat gelombang cahaya menyebar di sekitar perahumu. Bayangan ketakutan yang tadi muncul berubah menjadi pemandangan yang penuh keajaiban. Bintang yang lahir dari kegelapan, cahaya yang muncul setelah badai, serta kehidupan yang tumbuh di tempat yang sebelumnya kosong. Kamu mulai memahami pesan yang ingin disampaikan makhluk itu. Ketakutan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari jalan menuju keindahan yang belum terlihat. Makhluk laut bercahaya itu kemudian menyelam perlahan,
meninggalkan pusaran cahaya di permukaan laut. Dari pusaran tersebut, muncul bola cahaya berwarna biru keperakan yang berkilau seperti embun di malam hari. Bola cahaya itu melayang perlahan ke arahmu, memancarkan ketenangan yang begitu dalam hingga kamu merasa seolah seluruh beban di hatimu menghilang. Saat kamu menyentuhnya, cahaya itu menyatu dengan cahaya harapan yang sudah kamu miliki. Laut bintang di sekitarmu bersinar lebih terang, seolah merayakan keberhasilanmu. Kamu menyadari bahwa kamu telah memperoleh cahaya harapan ketiga, kepercayaan pada hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Perahu perlahan berbalik arah, membawamu kembali ke tepi pantai yang kini bercahaya lebih terang dari sebelumnya. Kamu menatap laut luas di belakangmu, menyadari bahwa perjalananmu masih panjang, dan setiap langkah akan membawa kamu semakin dekat pada kebangkitan dunia yang tertidur. Perahu kecil yang membawamu melintasi laut bintang akhirnya merapat perlahan di pantai yang diselimuti cahaya keperakan. Kamu melangkah turun dengan hati yang masih dipenuhi ketenangan dari pertemuanmu dengan makhluk laut bercahaya. 3 cahaya harapan kini berdenyut lembut di dalam dirimu, memancarkan kehangatan yang membuat langkahmu terasa lebih ringan. Di hadapanmu, garis cahaya dari peta yang dulu diberikan penjaga waktu kembali muncul, membentuk jalur baru yang mengarah ke dataran tinggi di kejauhan. Dari tempatmu berdiri, kamu bisa melihat siluet gunung besar menjulang ke langit, puncaknya tertutup awan yang bergerak sangat lambat. Kamu mulai berjalan menuju gunung itu melalui lembah luas yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya redup. Setiap pelopak bunga memancarkan cahaya lembut yang berkedip perlahan, seperti mengikuti detak jantung alam. Namun, semakin dekat kamu dengan gunung, kamu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakimu terasa semakin berat, bukan karena kelelahan, melainkan karena waktu di sekitarmu seolah melambat. Gerakan kelopak bunga yang tadi berkedip kini tampak hampir tidak bergerak sama sekali. Ketika kamu tiba di kaki gunung, kamu melihat jalur pendakian yang terbuat dari batu-batu besar yang tersusun rapi seperti tangga alami. Udara di sekitar gunung terasa lebih dingin, membawa aroma batu dan embun yang menenangkan. Awan-awan tipis melayang di sekitar lereng, bergerak begitu lambat hingga tampak seperti lukisan yang hidup. Kamu menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa perjalanan mendaki gunung ini akan menjadi ujian yang berbeda dari sebelumnya. Saat kamu mulai mendaki, kamu merasakan perubahan yang semakin jelas. Setiap langkah yang kamu ambil terasa seperti berlangsung lebih lama dari biasanya. Suara napasmu terdengar lebih pelan, detak jantungmu terasa lebih dalam, bahkan gerakan tanganmu tampak melambat seperti berada di dalam mimpi yang berjalan dengan ritme yang sangat tenang. Awalnya kamu merasa tidak nyaman, seperti terjebak dalam waktu yang enggan bergerak maju. Semakin tinggi kamu mendaki, jalur batu menjadi lebih sempit dan curam. Kamu mulai merasa ragu apakah kamu mampu mencapai puncak. Keheningan di sekitar gunung terasa lebih berat, berbeda dari kesunyian yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Di tengah keraguan itu, kamu melihat bayangan-bayangan samar muncul di sepanjang jalur pendakian. Bayangan itu memperlihatkan berbagai momen perjalanan hidup, usaha yang gagal, harapan yang tertunda, dan impian yang terasa terlalu jauh untuk dicapai. Bayangan-bayangan itu membuat langkahmu hampir berhenti. Kamu merasakan rasa lelah yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari pikiran yang dipenuhi keraguan. Namun saat kamu hampir menyerah, cahaya harapan yang kamu bawa mulai berpendar lebih terang. Kehangatan cahaya itu mengingatkanmu pada perjalanan yang sudah kamu lalui, pada keberanian yang kamu temukan di hutan, kenangan yang kamu pelajari di kota bayangan, dan kepercayaan yang kamu peroleh di laut bintang. Kamu berhenti sejenak di sebuah dataran kecil di tengah gunung. Di sana,
Kamu melihat seorang sosok tua duduk di atas batu besar. Tubuhnya diselimuti jubah panjang berwarna abu-abu perak, dan rambutnya mengalir seperti kabut yang bergerak perlahan. Sosok itu menatapmu dengan senyum tenang, seolah sudah mengetahui kedatanganmu sejak lama. Tanpa memperkenalkan diri, ia berbicara dengan suara lembut, menjelaskan bahwa ia adalah penjaga irama waktu, makhluk yang menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kesabaran dalam kehidupan. Penjaga itu menunjukkan padamu pemandangan di sekitar gunung. Kamu melihat benih kecil yang tumbuh menjadi pohon raksasa selama bertahun-tahun, sungai yang mengukir lembah batu melalui perjalanan panjang, serta bintang yang terbentuk dari debu kosmik setelah proses yang tidak terhitung lamanya. Ia menjelaskan bahwa banyak makhluk hidup kehilangan harapan karena mereka ingin melihat hasil perjalanan terlalu cepat, tanpa memahami bahwa waktu memiliki cara sendiri untuk membentuk keindahan. Setelah mendengar kata-kata itu, kamu merasakan ketenangan yang perlahan menghapus keraguanmu. Kamu melanjutkan pendakian dengan langkah yang lebih sabar, menikmati setiap hembusan napas dan setiap pijakan kaki. Waktu di sekitarmu masih bergerak lambat, tetapi kini kamu tidak lagi melawannya. Kamu membiarkan dirimu berjalan mengikuti irama gunung, merasakan setiap momen sebagai bagian penting dari perjalananmu. Ketika kamu akhirnya mencapai puncak, langit di atasmu terbuka memperlihatkan hamparan cahaya fajar yang memancar lembut. Di tengah puncak gunung, berdiri sebuah kristal besar yang berputar sangat perlahan, memancarkan cahaya emas hangat. Saat kamu menyentuh kristal itu, cahaya harapan keempat muncul dan menyatu dengan cahaya-cahaya sebelumnya. Kamu merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirimu, kesabaran yang tenang namun kuat. Dari puncak gunung, kamu melihat dunia yang masih tertidur terbentang luas di bawahmu, dan untuk pertama kalinya, kamu menyadari bahwa perjalananmu bukan hanya tentang membangunkan dunia, tetapi juga tentang menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Setelah memperoleh cahaya harapan keempat di puncak gunung waktu, kamu berdiri memandangi cakrawala yang perlahan berubah warna menjadi perpaduan emas dan ungu lembut. Angin tipis berhembus membawa aroma yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, seperti wangi awan yang tersentuh cahaya fajar. Empat cahaya harapan kini berdenyut serasi di dalam dirimu, menciptakan kehangatan yang membuat tubuhmu terasa ringan. Saat kamu melangkah menuju tepi puncak, kamu melihat jembatan cahaya mulai terbentuk di udara, membentang menuju langit yang semakin terang. Dengan hati berdebar, kamu melangkah ke atas jembatan cahaya tersebut. Setiap pijakan kakimu memunculkan gelombang cahaya yang menyebar seperti riak air. Di bawahmu, kamu melihat dunia yang masih tertidur, terlihat begitu damai namun rapuh. Semakin jauh kamu berjalan, awan-awan di sekitarmu berubah menjadi bentuk-bentuk lembut yang menyerupai mimpi yang belum selesai. Kamu merasakan sensasi seolah berjalan di antara kenyataan dan imajinasi, di tempat di mana harapan dan mimpi saling berbaur. Di ujung jembatan, muncul sebuah istana megah yang melayang di antara lapisan awan bercahaya. Istana itu dibangun dari kristal transparan yang memantulkan warna-warna langit, berubah mengikuti cahaya yang menyentuhnya. Menara-menara tinggi menjulang seperti ukiran cahaya yang hidup, sementara pintu gerbang besar terbuka perlahan, seolah menyambut kedatanganmu. Kamu merasakan keagungan tempat itu, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai simbol dari mimpi-mimpi yang pernah dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Ketika kamu memasuki istana, kamu melihat aula besar yang dipenuhi bintang-bintang kecil yang melayang bebas di udara. Setiap bintang memancarkan cahaya lembut dengan warna yang berbeda, menciptakan suasana yang menenangkan sekaligus penuh keajaiban. Lantai aula memantulkan bayangan langit malam yang bergerak perlahan,
membuatmu merasa seolah berjalan di atas permukaan mimpi. Namun di tengah keindahan itu, kamu merasakan kesedihan halus yang tersembunyi, seperti mimpi-mimpi yang hampir terlupakan. Di tengah aula, kamu melihat 7 sosok berjubah panjang berdiri mengelilingi sebuah kolam cahaya berbentuk lingkaran. Wajah mereka tertutup oleh kerudung cahaya yang berkilau lembut, namun kehadiran mereka memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang mendalam. Mereka memperkenalkan diri sebagai penjaga mimpi, makhluk yang menjaga mimpi seluruh kehidupan agar tetap hidup meskipun dunia sedang tertidur. Para penjaga mimpi menggerakkan tangan mereka secara perlahan, membuat kolam cahaya di tengah aula menampilkan gambaran mimpi-mimpi yang pernah ada. Kamu melihat mimpi tentang dunia yang damai, mimpi tentang penemuan yang mengubah kehidupan, mimpi tentang keberanian untuk mencintai dan berharap. Namun di antara gambaran itu, kamu juga melihat mimpi-mimpi yang memudar, menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Para penjaga menjelaskan bahwa ketika mimpi mulai dilupakan, harapan dunia pun perlahan melemah. Salah satu penjaga mimpi melangkah mendekat dan menunjukkan bayangan masa depan yang belum terjadi. Kamu melihat kemungkinan-kemungkinan yang menakjubkan, tetapi juga rapuh. Ia menjelaskan bahwa untuk membangunkan dunia sepenuhnya, kamu harus mengumpulkan cahaya harapan yang berasal dari mimpi, kasih sayang, dan keyakinan pada diri sendiri. 3 cahaya terakhir itu tersimpan di dalam istana, namun hanya bisa diperoleh oleh seseorang yang benar-benar percaya bahwa mimpi memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan. Para penjaga kemudian mengajakmu berjalan melewati 3 ruangan berbeda di dalam istana. Di ruangan pertama, kamu melihat ribuan mimpi melayang seperti lentera yang bersinar lembut. Ketika kamu menyentuh salah satunya, cahaya harapan kelima muncul, dipenuhi warna pelangi yang bergerak lembut, melambangkan kekuatan mimpi. Di ruangan kedua, kamu melihat gambaran hubungan yang penuh kehangatan dan kepedulian. Dari ruangan itu, muncul cahaya harapan ke-6, bersinar merah muda lembut yang memancarkan rasa kasih sayang yang menenangkan. Akhirnya, kamu memasuki ruangan ketiga yang tampak kosong dan sunyi. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan, hanya keheningan yang dalam. Kamu mulai merasa ragu, bertanya-tanya apakah ruangan itu memang tidak menyimpan apapun. Namun perlahan, kamu menyadari bahwa ruangan itu memantulkan bayangan dirimu sendiri. Kamu melihat perjalanan yang telah kamu lalui, ketakutan yang pernah kamu rasakan, dan keberanian yang membuatmu tetap melangkah. Dari dalam bayangan itu, muncul cahaya harapan ke-7 yang bersinar putih keemasan, melambangkan keyakinan pada dirimu sendiri. Ketika ke-7 cahaya harapan menyatu, seluruh istana bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Para penjaga mimpi menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan, sementara langit di luar istana mulai berdenyut dengan cahaya baru. Mereka memberitahu bahwa hanya 1 cahaya harapan terakhir yang tersisa, dan cahaya itu akan menentukan kebangkitan dunia sepenuhnya. Pintu istana terbuka perlahan, memperlihatkan jalan bercahaya yang mengarah kembali ke menara jam tempat perjalananmu dimulai. Kamu berdiri di ambang pintu, merasakan bahwa perjalananmu hampir mencapai akhir, namun ujian terbesar mungkin baru saja menunggumu.